Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya Whitelinks. Kali ini saya akan membahas satu hal yang saya temukan dalam tanda kutip cacat ya, not in major ways, nggak dalam hal yang skala besar, tapi sedikit ada handicap pada Dayan Guhong POM yang berbahan plastik POM. Adalah saat Anda memasukkan atau merakit ulang, atau bahkan sudah biasanya Anda mendapatkannya dalam keadaan sakit, ada satu sisi atau mungkin lebih yang putarannya aneh. Kendor, tapi sepertinya kok ngeplek banget ya gitu, nggak kencang gitu. Hal ini karena ini yang terjadi. Anda sudah memasukkan per, Anda sudah memasukkan skrup, dan washer dan segala macamnya, tapi pernya tidak berfungsi. Seperti Anda lihat, saya memegang di ujung, maka saya pegang seperti ini. Pernya sama sekali tidak mendorong skrup ini kepalanya untuk keluar selayaknya per seharusnya. Apa yang terjadi adalah lubang yang terdapat pada centerpiece ini, lubangnya itu terlalu pas sekali, atau bahkan bisa dibilang lebih kecil mungkin daripada lingkaran piringan skrup ini. Ini terjadi karena menurut hipotesis saya, bahan plastik POM ini memang dipercaya jauh lebih kuat daripada plastik ABS ya. Bahannya otomatis dia memang terasa lebih tebal dan terasa lebih berat, tapi kekurangannya adalah saat pencetakan, proses pencetakan dari yang berbentuk plastik cair menjadi plastik beku seperti ini. Saat moldingnya, saat pengepresannya itu dia akan menciut atau menyusut itu sekitar yang saya baca ya di beberapa forum itu bisa sekitar 1-2% dari cetakan asli. Jadi menyusut sepersekian mikron lah ya, dari ukuran yang diinginkan. Sehingga berhubung ini adalah sebenarnya cetakan untuk Guhong, tapi dia menggunakan bahan plastik POM ABS, dari ABS dia menggunakan bahan POM, otomatis cetakannya nggak berubah ya, saya percaya makanya ini bisa terjadi. Tetapi dia tidak memperhitungkan, atau Mr. Bow tidak memperhitungkan efek yang terjadi, yaitu mungkin beberapa centerpiece ini lubangnya sedikit lebih kecil daripada seharusnya, sehingga saat Anda memasukkan kepala skrup ini, piringannya itu sangat kepas sekali, bahkan terkadang nyangkut seperti itu ya. Sorry, ini cekalan miring tadi ya. Sorry ya, seperti inilah. Aduh, mesti lurus. Oke, seperti itu. Sama sekali dia ketahan karena kepas banget. Nah, ini mengefek pada ya pernya nggak berfungsi gitu. Anda punya pernya nggak berfungsi karena daya tekan per itu lebih kecil daripada gaya gesekan yang terjadi antara kepala skrup dengan dinding centerpiece ini. Yang bisa Anda akali adalah Anda bisa membuat lubang ini lebih besar. Ada banyak cara. Anda bisa mengamplas, Anda bisa mengeroknya dengan cutter kecil, atau Anda bisa memasukkan ini dan Anda putar-putar terus sehingga dia terkikis sendiri dengan kepala skrupnya. Jika Anda menggunakan cutter, carilah cutter yang ujung kepalanya kecil sehingga bisa masuk seperti itu, dan Anda kerok ya. Ini dia saya sarankan. Mengapa? Satu, Anda menggunakan benda tajam berbahaya, dan kedua, seperti yang saya bilang, bahan POM ini lebih keras daripada bahan ABS. Jadi saya sudah mencobanya karena terlihat ini adalah metode yang paling simple dan paling straightforward, tapi
benar-benar membom naga, karena saya ngerok bisa sekitar 1-2 menit, tapi saat saya keluar yang saya temukan adalah hasil kerokan yang nempel pada sini karena warna hitam ya, itu dikit banget. Jadi intinya Anda ngerok setengah mati, tapi yang kekerok cuma dikit, yang berhasil teramplas ya. Saya tidak merekomendasikan ini, tapi Anda kalau mau coba silakan, atau Anda bisa menggunakan amplas seperti ini, sedikit jauh lebih efisien, sedikit lebih efisien ya. Anda potong kecil, Anda gulung, dan Anda masukkan ke dalam situ dan Anda putar-putar. Satu hal, jauh lebih cepat karena sekali Anda putar, Anda langsung mengamplas ke semua 360 derajat putaran ini. Sedangkan pada ini mungkin Anda hanya bisa mengamplas sekitar seperempat putaran setiap kali Anda ngerok. Oke, jauh lebih efisien. Kedua, hasil amplasannya mungkin sedikit lebih kasar karena menggunakan amplas, tergantung dari amplas yang Anda gunakan juga, tetapi jauh lebih cepat yang seperti saya bilang. Atau Anda juga bisa menggunakan jika Anda merasakan bahwa kepala skrupnya ini nggak sampai kencang-kencang banget. Kalau ini kan saat tadi saya tunjukkan menggunakan per, kelihatan banget ya ini ketahan, benar-benar stuck, nggak akan gerak sama sekali. Beberapa kondisi saya menemukan nggak sampai sepadat itu. Peres sedikit masih mencoba untuk menaikkan kepala skrup, tapi nggak selayaknya selancar biasa, jadi agak sedikit tahanan, tapi pada eventually jika ditunggu dia akan kelepas sendiri. Jadi hampir ngepas banget. Nah, kalau Anda menemukan seperti itu, mungkin Anda bisa mencoba untuk memberikan pelumas pada dinding dalam tempat skru ini ya, mungkin pakai pelumas silikon cair atau mungkin pakai spray yang seperti Jigglu, karena itu sifatnya adalah menggerus plastik ya, dia melumerkan plastik. Jadi jika Anda punya yang hanya butuh sedikit, Anda bisa spray bagian dalam ini, Anda masukkan skrup, kepala skrup, dan Anda putar-putar, jadi otomatis dia akan tergerus plastiknya, dan seharusnya itu udah cukup bisa. Atau yang saya sekarang sedang mencoba adalah lebih bagus, Anda menggunakan Anda menggunakan amplas, dan Anda amplas piringan ininya. Memang sedikit lebih lama sih karena Anda mengamplas besi, bukan hanya mengamplas plastik ya, tapi sepertinya jauh lebih gampang buat saya, lebih mudah dipegang, dan saya bisa mengatur gitu. Nah, jika Anda menemukan Anda sulit untuk memegangnya, Anda bisa membongkar semua dan Anda masukkan ini ke dalam satu core. Jadi saya nggak akan bongkar ini karena saya malas. Saya hanya akan masukin ini ke satu core, dan saya seperti itu, saya skrup sebentar aja, hanya supaya saya megangnya gampang. Dan dia nggak muter-muter sendiri karena dia nggak berputar kan terhadap core, dia akan stay gitu. Kalau core muter ya dia juga muter juga. Ini kayaknya lebih gampang untuk dipegang jika Anda ingin mengamplas seperti itu. Dan Anda kalau mau ngetes tinggal Anda masukin lagi aja kepala skrupnya seperti itu. Ini saya melihat masih keras banget ya. Bahkan ini bisa untuk membuka skrup, bayangkan seberapa kencangnya itu. Nah, ini saya udah merasa sedikit lebih longgar dibanding tadi. Atau daripada Anda mengamplas manual seperti ini, Anda bisa menggunakan mesin atau yang saya sebut sebagai Dremel seperti ini. Hati-hati juga jika Anda ingin menggunakan mesin seperti ini, apalagi yang mungkin di sini tajam ya. Kebetulan saya hanya pakai batu pengamplas. Ini bisa Anda lakukan dengan cara Anda letakkan dia di bawah seperti ini, Anda nyalakan, atau kecepatan yang biasa aja, nggak usah terlalu cepat. Saya akan atur di sini, ada pengaturan di sekitar 2,5 ini, dan Anda ampas. Nah, sekali lagi, jika Anda susah memegangnya,
Anda bisa memasukkan ini ke dalam core seperti itu, dan Anda amplasnya dimegangnya seperti ini. Nah, sekarang sudah lost sekali saya merasakan. Nah, harusnya berarti ini tidak akan mengganggu lagi putaran. Kita akan coba tes. Ya, kita lihat pernya sekarang berfungsi karena kepala skrupnya sekarang akan senantiasa akan terdorong keluar lagi dengan pernya. Berbeda sekali dengan tadi kan. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ini saya tidak menemukan ini pada semua guhong pom, dan kalaupun ada hanya satu sisi biasanya. Kenapa saya bisa menemukan ini? Karena saya sedang mengadakan promo untuk guhong pom ini. Jadi kebetulan beberapa hari ini saya sedang bukan merakit ya, memang sudah datangnya dalam bentuk rakit, tapi sedang mempacking banyak sekali guhong pom, dan saya selalu memberikan servis lubrikasi gratis saat saya mengirimkan cube apapun. Saat saya melubrikasi dan saya tes untuk berputar, kok setiap dari 10 mungkin ada 1 atau 2 yang memiliki handicap seperti ini. Nah, jadi saya mencoba mencari tahu kenapa bisa seperti itu, karena saya ngeliat dari bentuk piecesnya, bentuk edge dan yang lain-lain normal gitu. Akhirnya saya menemukan handicap yang terjadi adalah pada centerpiece yang terlalu pas dengan kepala skrup. Oke, semoga ini bisa ngebantu teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin Anda mempunyai guhong pom yang ternyata juga memiliki hal yang sama. Anda bisa coba trik ini kalau memang benar masalahnya terjadi pada centerpiece. Oke, sekian video dari saya, semoga membantu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.